Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran matematika pembahasan terakhir tentang materi bilangan bulat. Submaterinya pada hari ini yaitu menyelesaikan soal cerita dari soal cerita bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak dapat dipecah. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Dalam materi bilangan bulat, ada namanya operasi campuran yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dan pembagian. Operasi hitung bilangan bulat juga dapat berbentuk soal cerita yang perlu dipahami untuk dapat diselesaikan selanjutnya. Berikut contoh-contoh soal cerita bilangan bulat serta pembahasannya. Mari kita mulai. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Pertanyaannya, berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Ini dari titik awal hingga titik akhir, maksudnya pertanyaan itu. Mari kita bahas. Kedalaman di bawah laut kita gunakan nilai negatif, yaitu negatif 8 meter. Sedangkan ketinggian di atas permukaan laut bernilai positif, yaitu nilainya 20 meter. Untuk menghitung total ketinggian lompatan, maka caranya yaitu tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. Sebelum kita mengerjakan, kita buka ilustrasi seperti ini. Ini titik awalnya di bawah permukaan laut, terus dia melompat ke atas di atas permukaan laut. Yang akan kita hitung yaitu dari titik akhir dikurangi ke titik awal. Maka cara pengerjaannya yaitu 20 titik akhir dikurang di bawah permukaan laut, maka negatif tadi ini negatif 8, maka negatif dikali negatif hasilnya positif. 20 tambah 8 hasilnya ketinggiannya yaitu 20 meter. Jadi kesimpulannya yaitu tinggi lompatan lumba-lumba sejauh 28 meter. Soal kedua, Fitri melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang berukuran negatif 6 derajat Celcius dipanaskan rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, pertanyaannya berapa suhu akhir yang dicapai oleh batu? Kita bahas. Suhu awal adalah negatif 6 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sehingga suhu naik. Artinya suhu itu kalau naik itu berarti bertambah. Kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Maka apabila 16 menit, maka totalnya yaitu yaitu 3 kali buka kurung 16 dibagi 2. 16 itu diambil dari menit, 2 diambil dari menit, pengelompokannya di situ. Sedangkan 3 diambil dari derajat Celciusnya kenaikannya. Maka suhu awal negatif 6 ditambah, tinggal kalian masukkan saja, ditambah 3 kali negatif 16 dibagi 2. Maka yang kita dahulukan ini yaitu 16 dibagi 2, 8. Yang ini tetap dulu.
jangan dirubah. Kemudian antara tambah dengan kali yang kita dahulukan adalah kali. Maka kita hitung dulu 3 dikali 8, yaitu 24. Suhu awalnya tetap. Ini ingat, perhatikan, jangan sampai salah, jangan kalian hitung ini salah, jangan tambah, tapi yang kalian dahulukan adalah kalinya. Setelah itu tinggal kalian tambah, negatif 6 ditambah 24. Kalian bandingkan yang mana yang paling besar, yaitu positif hasilnya, maka setelah itu 24 dikurang 6, maka hasilnya adalah 18 derajat Celcius, suhu akhir dari batu tersebut. Selanjutnya, Sarah bekerja di sebuah kantor yang berlantai 25 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Sarah ada di lift lantai 5. Ia turun 7 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Pertanyaannya, di lantai berapakah Sarah memberikan laporan? Yang perlu kalian catat, kalian yang perlu perhatikan itu angka-angka yang muncul pada soal cerita. Ya, angka 25 diperhatikan, 3, 5, 7, 15. Itu yang kalian perhatikan. Mainkan antara positif dan negatif. Maka pembahasannya yaitu posisi awalnya Sarah yaitu di lantai 5. Kemudian Sarah turun, maka kalau diilustrasikan, apabila turun maka kurang, bila naik berarti bertambah, yaitu 5 di posisi awal, kemudian turun itu dikurang 7, terus kalian tambah dengan lantai, naik lagi lantai 5, berarti kalau naik berarti positif. Itu kalian kerjakan, yaitu 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Terus itu ditambah dengan 15. Ingat, negatif dengan positif, maka yang didahulukan kerjakan yaitu yang sebelah kiri. Kalau ke kiri berarti ini yang kita kerjakan. Negatif 2 ditambah 15. Hasilnya dibandingkan 15 dengan negatif 2 besar mana, kemudian kita kurang. Besarnya yaitu positif, maka pasti hasilnya positif. Setelah itu kalian kurangkan 15 dikurang 2, yaitu 13. Soal selanjutnya yaitu pada suatu ujian penerimaan siswa baru ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5. Jika salah maka mendapat nilai negatif 3. Dan bila tidak dijawab nilainya negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi yang benar hanya 30 soal. Pertanyaannya, berapa skor akhir yang diperoleh oleh Anissa? Nah, ini jumlah totalnya soal harus 40. Berarti kalian akan mencari berapa benar, berapa salah, dan berapa yang tidak dijawab. Pembahasannya yaitu jumlah soal yang benar adalah 30. Ini soalnya yang benar. Kemudian yang salah itu berapa? Nah, yang salah itu diambil dari yang nih 36 nih yang dia menyelesaikan soal 36 yang dia selesaikan, kemudian yang benar dikurang. Yang kurang 36 yang dia telah selesaikan dikurang dengan 30 dengan soal yang telah benar dia kerjakan. Maka dapatnya yaitu soal yang salah adalah 6. Kemudian sedangkan soal yang tidak dijawab diambil dari total soal keseluruhan. Soal keseluruhan adalah 40
dikurang dengan 36. 36 diambil dari selesai dia mengerjakan soal. Ya, sisanya yang tidak dijawab adalah 4. Kemudian kita hitung skor akhirnya. Kalau untuk yang benar dikali dengan 5. Ya, 30 dikali 5. Sedangkan soal yang salah 6 dikali dengan nilai negatif 3. Kemudian soal yang tidak dijawab adalah 4. Bila 4 maka skornya adalah negatif 1. Yang 4 dikali negatif 1. Maka yang kalian kerjakan adalah kali. Maka dimulai dari kiri, yaitu 30 dikali 5, 150 ditambah 6 dikali negatif 3. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Tinggal kalikan 6 kali 3 negatif 18. Ditambah 4 dikali negatif 4, hasilnya negatif 4. Setelah itu kalian jumlahkan seperti biasa. 150 ditambah ini dibandingkan, hasilnya seperti ini. Maka skor akhir yang diperoleh oleh Anissa pada ujian penerimaan siswa baru adalah 128. Soal berikutnya, dalam sebuah kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapat kesempatan 12 kali bermain. Nih, kuncinya di sini. Setiap kemenangan diberi nilai 3. Bila menang dapat 3. Bila seri 1, tetapi jika mengalami kekalahan maka mendapat negatif 1 bila kalah. Kesebelasan sepak bola Sportiva mendapat kemenangan 7 kali dan seri 2 kali. Total yang dia peroleh berapa? Nah, ini jadinya kuncinya di 12 kali total. Kita bahas sama dengan yang tadi sebenarnya. Soal sebelumnya. Menang 7 kali, seri 2 kali, sedangkan kalah 3 kali. Maka tinggal kalian masukkan saja 7 dikali, bila menang skornya 3. Bila dia seri skornya 1. Bila dia kalah skornya negatif 1. Maka kalian kalikan saja 7 dikali 3, 2 dikali 1, 3 dikali negatif 1. Ini hasilnya. Ini ditambah ini dulu, setelah itu dikurang ini. Maka ini harusnya kurang. Ya, negatif kurang karena di sini negatif. Kenapa ini berubah? Ini kan tadi positif, kenapa jadi negatif? Kenapa? Karena ini pengurangan dari 3 dikali negatif 1. Maka hasilnya negatif 1. Negatif 3. Maka ini. Yang skor akhirnya yang mereka peroleh pada pertandingan itu yaitu skor akhirnya yaitu 20. Soal berikutnya, Ani dan Imam hendak bersepeda. Mereka berangkat dari tempat yang sama. Ani bersepeda ke arah barat sejauh 80 meter, sedangkan Ima ke arah timur, berarti berlawanan, sejauh 120 meter. Karena suatu hal, Ima berbalik kembali ke barat, berarti berlawanan dia. Balik ke barat sejauh 35 meter. Pertanyaannya, berapa jarak antara Ani dan Ima pada titik akhir mereka? Pembahasannya yaitu kalian harus mengetahui arah mata angin. Kalau arah mata angin ke arah kiri, sedang yang barat untuk barat, sedangkan untuk arah timur digambarkan ke sebelah kanan. Maka bisa kita simpulkan bila barat itu negatif, bila timur itu nilainya positif. Ilustrasinya seperti ini. Maka jarak akhirnya yaitu 120 itu positif dikurang 35 dikurang negatif 80. Nah, setelah itu
kalian kurangkan 120 dikurang 35 hasilnya 85. Setelah itu negatif kali negatif positif jadi 80. Ya, 85 ditambah 180 hasilnya 165 meter. Oke, masuk di soal akhir, yaitu suhu daging yang didinginkan di kulkas negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan suhu daging setelah dikeluarkan dari kulkas menjadi 16 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas? Pembahasannya yaitu diambil dari mana dulu? Sebelum atau sesudah? Maka yang kita ambil adalah angka yang besar, yaitu 16, sedangkan itu dikurang dengan angka yang kecil, yaitu negatif 2. Jadinya suhu yang dikeluarkan itu dulu kalian utamakan atau ditulis, yaitu 16 derajat Celcius. Kemudian karena dia minta perbedaannya, maka dikurang. Kemudian suhu dalam kulkas itu negatif 2. Nah, otomatis kita tulis. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 16 ditambah 2 sama dengan 18. Jadi perbedaan antara suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari kulkas adalah 8 derajat Celcius. Oke, mungkin hari ini pembahasan Bapak selesai. Bila kalian kurang paham, kalian simak lagi pembahasan ini, terus kalian catat, karena kalian pasti akan menghadapi soal-soal tentang soal cerita pada sebuah bilangan bulat. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.